Ada satu kisah yang selalu saya ingat, di mana bahwa berdoa kepada Allah dengan ketulusan, permintaan kepada Allah dengan keikhlasan hati, Allah tidak akan menolak dan tidak menyia-nyiakan. Sekitar tahun 2013, saya bertemu dengan seseorang yang pernah belajar kepada saya di pesantren. Kebetulan secara ekonomi, anak ini pada masa itu belumlah besar, ekonominya biasa. Dia bercerita kepada saya bahwa di suatu pagi selepas sholat subuh yang menjadi kebiasaan dia itu ke pasar, mengantarkan istrinya ke pasar untuk belanja harian. Tetapi di tengah perjalanan, uang yang mau mereka belanjakan itu tidak jadi untuk belanja, karena di sebuah persimpangan dia bertemu dengan seorang perempuan tua yang sedang menjulurkan tangannya meminta-minta. Kemudian orang ini bertanya dengan istrinya, "Ibu, kenapa ibu ada di sini? Ini masih jam 5 subuh, Bu." Ibu ini menjawab, "Nak, saya sudah terlantar di sini 3 hari." Kenapa terlantar? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, dia punya rasa. Kenapa ibu terlantar di sini? "Iya, Nak, saya hanya mengharap belas kasihan dari orang yang lewat." "Rumah ibu di mana?" "Rumah saya di sebuah kampung." Dia menyebutkan nama jalan. "Kenapa ibu di sini?" "Anak saya mengusir saya dengan istrinya dari rumah." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marah dalam hati saya. Seorang ibu yang melahirkan seorang anak, membesarkan anaknya, mendidik anaknya, mendoakan anaknya, memberikan segala hidupnya untuk anaknya, tapi di saat anaknya sudah besar ternyata dia diusir dari rumahnya. Sungguh sebuah dosa yang tidak terperi di hadapan Allah. Dalam keadaan bingung sementara saya dengan istri, keadaan uang hanya segitu, menurut cerita murid saya. Akhirnya dia tuntun ibu itu, kemudian niat uangnya buat belanja diberikan semua kepada ibu, diberikan semua dengan harapan ibu ini bisa tertolong dengan sedikit rezeki. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tangan hampa karena tidak jadi belanja ke pasar. Istrinya bertanya kepada suaminya, "Suamiku, uang kita kan sudah habis. Bagaimana dengan anak kita di rumah? Anak kita 3 orang belum makan." Suaminya membesarkan hati istrinya, "Tenang saja, Allah itu maha kaya. Karena Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Kita membantu orang hanya semampu kita, tapi Allah tidak akan membalas dengan hati hanya itu. Sudahlah, ikhlaskan saja kepada Allah. Mudah-mudahan ibu itu Allah lindungi." Pulang ke rumah, anaknya masih dalam keadaan tidur. Suami istri ini masih bingung, karena uang belanja yang diniatkan untuk belanja makan anaknya pada hari itu sudah habis. Akhirnya suaminya, dia bercerita, "Saya ambil keputusan, saya ambil wudhu. Saya ambil wudhu, kemudian saya baca Quran sambil menunggu waktu salat duha. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan rezeki yang barusan saya titipkan ke tangan ibu itu menjadi kebaikan bagi saya, istri dan anak-anak saya, serta kedua orang tua saya yang sudah meninggal." Alangkah mulianya hati orang ini. Dia tidak berpikir lain selain itu adalah sedekah, walaupun mungkin dalam kondisi terpaksa, tapi dia berusaha untuk ikhlas dan sabar atas ujian Allah yang tengah dihadapi. Berselang 1 jam kemudian anaknya terbangun, dan tentu sebagaimana layaknya anak kecil bangun dari tidur pasti pengen makan. Dan suami ini kemudian bertanya kepada istrinya, "Apakah ada uang sisa?" Istrinya menjawab, "Uang sisa yang mana lagi? Uang yang tadi kan sudah habis." Suaminya tanya, 1.000? Walaupun hanya 1.000. Subhanallah. Apakah suami istri marah? Enggak, suami istri malah tersenyum. Tersenyum menikmati rezeki dari Allah, menikmati ujian dari Allah pagi itu. Dan setelah pas sholat duha, kemudian dia berniat untuk keluar dari rumah mencari rezeki.
menjemput rezeki dari Allah, tiba-tiba pintu rumah itu terketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buka pintunya, ternyata ada orang yang kenal dengan dia. Oh, silakan masuk Bu, ada apa Ibu? Begini Pak, ini tadi malam saya ada rezeki sedikit, saya ada rezeki dari Allah, tolong diterima, mudah-mudahan Bapak berkenan menerimanya. Dan untuk hitungan pagi itu, rezeki yang dibawa oleh tamu yang tadi cukup untuk 1 minggu. Dia bersyukur kepada Allah dan dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku tadi bersedekah kepada orang itu bukan mengharapkan ini. Aku hanya berharap kepadamu bahwa sedekah yang aku berikan dapat menghapus dosa dan kesalahanku kepadamu. Mungkin di masa lalu aku pernah berbuat maksiat dan berbuat dosa kepadamu, hingga kemudian engkau berikan ujian seindah ini, Allah. Dia tidak menyebutkan ujian yang berat, tapi dia mengucapkan ujian yang indah ini. Dan ketika anaknya semuanya terbangun, diberikan makan oleh ibunya, dia pamitan kepada istrinya, wahai istriku, saya mau berangkat keluar, jaga anak baik-baik, doakan saya. Istrinya jawab, berangkatlah dengan baik, berdoalah kepada Allah, semoga Allah menuntunmu di jalan yang baik dan benar. Baru keluar dari gang, tiba-tiba ada orang yang datang menghampirinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya Pak? Oh silahkan. Bapak kenal dengan Bapak Anu enggak? Oh iya kenal Bu. Kenapa Ibu? Saya perlu dengan beliau, saya cuma minta diantar Pak. Oh boleh, boleh. Boleh saya antar, nanti saya sampai ke rumahnya. Akhirnya si bapak ini mengantarkan si tamu yang tadi ke rumah orang. Dan ternyata si ibu ini bilang, Pak tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Terima kasih Bapak, saya hanya datang ke Bapak ini karena saya sangat penting. Terima kasih, sudah berminggu-minggu saya cari rumah dan alamat orang ini, tapi berkat bantuan Bapak saya ketemu rumah orang ini. Dan kemudian ibu ini dengan keikhlasan hati menyelipkan sesuatu di saku Bapak ini. Si Bapak ini berseru dalam hatinya, ya Allah, ujian apa lagi yang kau kirimkan kepadaku? Kemudian Bapak ini pulang ke rumahnya menemui istrinya dan berkata, istriku, bersyukurlah kepada Allah, bertambah syukurlah kepada Allah, sebab pagi ini Allah mengirimkan berbagai kenikmatan yang tiada terkira untuk kita. Barusan saya mengantarkan seorang untuk datang ke rumah seorang, dan sebelum saya pulang dia menitipkan ini untuk kita dan anak-anak kita. Betapa istri dan suami pada pagi itu diberikan ujian oleh Allah, diberikan ujian kesabaran dan keikhlasan oleh Allah. Mereka mampu membantu kesulitan orang lain, padahal saat itu mereka dalam keadaan sangat membutuhkan. Apa yang mau saya sampaikan dari hikmah cerita yang sangat penting ini bagi saya? Ternyata Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang kita lakukan, kalau itu semata-mata karena di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.